Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Kustiondo. Saat ini saya sedang ada di semester 5, jurusan akuntansi Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai model-model dari kewirausahaan dan juga model proses kewirausahaan. Nah, tugas tersebut merupakan salah satu tugas untuk mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Jumiadi Abdiwinata MSI AKCA. Nah, sebelum lebih lanjut, ada baiknya nih kita harus memahami dulu apa sih kewirausahaan itu. Mengenai arti dari kata kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira yang artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan juga teladan. Sedangkan usaha yaitu artinya berbuat sesuatu, perbuatan amal, dan juga bekerja dan lain sebagainya. Jadi jika kita satukan, maka kewirausahaan memiliki makna pejuang yang sedang membuat sesuatu. Sedangkan menurut Wikipedia, kewirausahaan memiliki makna yaitu proses mengidentifikasi, mengembangkan, serta membawa visi ke dalam kehidupan. Adapun visi yang dibawa dalam kehidupan itu apa? Ada dapat berupa ide inovatif, peluang, serta cara-cara yang lebih baik untuk berlangsungnya akan sesuatu. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya secara kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sementara itu, inovasi merupakan kemampuan menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Berpikir kreatif membuat wirausahawan dapat melihat sesuatu melalui sudut pandang yang berbeda. Berbagai hal baru dan berbeda dapat diciptakan oleh wirausahawan, seperti proses, metode, barang-barang, dan jasa-jasa yang mampu menjadi nilai tambah keunggulan bersaing. Menurut Suryana, dari berbagai konsep dan pandangan yang dikemukakan ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian yang kedua, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian yang ketiga, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Kemudian yang keempat, kewirausahaan adalah nilai yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dapat memberikan manfaat serta nilai lebih. Dan yang keenam, kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kewirausahaan memiliki hakikat yang hampir sama, yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya. Oleh sebab itu, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dapat dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan perjuangan untuk menghadapi tantangan hidup. Model-model kewirausahaan. Menurut Rupki dikutip Suryana pada tahun 2001, model-model wirausaha dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada kewirausahaan rutin, kewirausahaan arbitrase, dan kewirausahaan inovatif. Untuk kewirausahaan rutin, yaitu wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional
bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Untuk kewirausahaan arbitase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan. Kegiatan kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya adalah spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Dan yang terakhir ada kewirausahaan inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pembekalan, dan organisasi yang baru. Kemudian ada model-model kewirausahaan menurut Muhammad Chen. Nah, hal tersebut dibagi menjadi 3, yaitu wirausaha andal, wirausaha tangguh, serta wirausaha unggul. Wirausaha andal adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang cukup baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya tidak begitu besar dan kegiatan usahanya belum begitu kompleks. Adapun ciri dan kemampuan wirausaha andal, yaitu memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha penghasilan dan keuntungan, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan serta melakukan hal-hal yang perlu untuk memanfaatkannya, mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang atau jasa serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien, mau dan mampu berkomunikasi dalam melakukan tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak yang mempunyai pengaruh yang besar, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Kemudian untuk wirausaha tangguh, yaitu wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, dan perilaku kemampuan wirausahaan yang baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya cukup besar serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Adapun ciri dan kemampuan wirausaha tangguh ini yaitu memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan usaha, memiliki daya kreasi, imajinasi, dan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian memiliki semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, mengutamakan efisiensi dan penghematan biaya lainnya. Kemudian, untuk wirausaha unggul ini yaitu wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, dan perilaku kemampuan kewirausahaan yang sangat baik untuk dapat mendirikan, memiliki dan menangani perusahaan yang resikonya besar, serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Adapun ciri dan kemampuannya yaitu berani mengambil resiko serta mampu menghadapinya dengan penuh perhitungan, selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara, antisipasi negara terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Model-model kewirausahaan menurut Zimmerer pada tahun 1996 mengelompokkan profil wirausaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya sebagai hobi. Kegiatan usahanya hanya bersifat sampingan. Kemudian ada home-based new venture, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Ada pula ibu-ibu rumah tangga yang memulai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga. Misalnya ibu-ibu yang pandai membuat kue dan aneka masakan yang akhirnya semakin lama usaha tersebut semakin maju. Kemudian ada family-owned business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-menurun. Kemudian ada carpreneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Dan yang terakhir, woman entrepreneur,
yaitu banyak wanita yang terjun ke dalam bidang bisnis. Alasan mereka menekuni bidang bisnis ini didorong oleh faktor-faktor antara lain ingin memperlihatkan kemampuan prestasinya, membantu ekonomi rumah tangga, frustasi terhadap pekerjaan sebelumnya, dan lain sebagainya. And last but not least, ada model-model kewirausahaan menurut Frankie Slamet dan kawan-kawan juga loh. Yang pertama ada wirausaha muda, yaitu kita dapat memahami bahwa generasi muda adalah sebuah generasi yang energik, penuh semangat, menyukai tantangan, berhasrat untuk mengekspresikan dirinya dan seringkali memiliki banyak ide kreatif yang dapat direalisasikan menjadi sebuah bentuk usaha. Nah, hal tersebut mendorong anak-anak muda untuk berwirausaha dan membuat usahanya sendiri. Kemudian ada wirausaha minoritas. Kaum minoritas dapat dijumpai di berbagai wilayah di dunia ini. Hal tersebut dapat terlihat dari suku, ras, komunitas, dan yang lain sebagainya yang merasa dirinya lebih kecil. Pada beberapa situasi, kaum minoritas seringkali mengalami perlakuan diskriminatif, baik itu di dunia kerja maupun dunia lainnya, sehingga menjadikan sebuah alasan untuk mendorong mereka lebih kuat untuk berwirausaha. Contohnya kaum Gypsy Asia, keturunan Afrika, Hispanik, dan lain sebagainya. Kemudian ada wirausaha imigran. Beberapa sifat positif yang dapat ditemui pada kaum imigran hampir di setiap negara di dunia adalah tahan banting, kerja keras, berani menghadapi berbagai tantangan, dan juga resiko. Nah, hal tersebut dengan situasi yang seperti itulah yang kemudian mendorong mereka untuk berani berwirausaha. Kemudian ada wirausaha paruh waktu. Tidak sedikit kita temui banyak wirausaha yang berhasil memulai usahanya secara paruh waktu saat mereka tengah menjalani sebuah pekerjaan. Wirausaha ini menggunakan waktu luang di antaranya pekerjaannya untuk mengelola usaha sebagai keinginan pribadi untuk memperoleh penghasilan tambahan. Beberapa di antaranya ada pula yang memang sengaja mempersiapkan usahanya sebagai salah satu rencana pensiun dari pekerjaan jika suatu saat usaha telah mapan. Kemudian ada wirausaha rumah tangga. Kegiatan usaha yang dijalankan dalam rumah tangga memiliki porsi yang sangat besar dibandingkan jenis-jenis usaha lainnya, yaitu lebih dari 90%. Bisnis rumah tangga umumnya dikerjakan di rumah dengan menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah sebagai modal berusaha untuk meminimalkan biaya awal dan biaya operasi. Dalam usaha rumah tangga, fleksibilitas pemilik mesti dipertahankan sehingga seringkali kegiatan usaha sangat tergantung dengan ketersediaan waktu luang anggota keluarga. Kemajuan teknologi telekomunikasi juga telah menjadikan rumah sebagai kantor elektronik atau etalase elektronik seperti e-commerce bagi wirausaha yang menjalani usaha online. Kemudian ada usaha keluarga, yaitu usaha yang dimiliki oleh keluarga, yang mana hal tersebut biasanya terjadi secara turun-temurun karena telah diwariskan oleh keluarga yang hidup sebelumnya. Kemudian wirasutri, banyak suami istri yang mendirikan usaha bersama dan mengelolanya bersama-sama. Hal yang mendorong suami istri membangun bisnis ini adalah mereka dapat bekerja bersama-sama seiring dengan membangun keluarga yang diharapkan. Pada kondisi ini, wirasutri dapat diartikan juga sebagai menjalankan usaha keluarga. Kemudian wirausaha korban PHK. Kondisi perekonomian yang kurang stabil serta kebutuhan perusahaan untuk melakukan efisiensi sebagai upaya mempertahankan usahanya mengakibatkan munculnya PHK di berbagai perusahaan. Dan dengan hal tersebutlah para korban PHK terdorong untuk membuat suatu usaha dan berwirausaha. Kemudian ada wirausaha sosial, yaitu tidak semua orang memiliki jiwa sosial lantas menjadi seorang wirausaha. Nah, wirausaha sosial ini mereka yang memiliki jiwa sosial dengan menggunakan keahliannya untuk memulai sebuah usaha sebagai solusi pemecahan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Wirausaha sosial berusaha memberdayakan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial menjalankan usaha sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan berupa peningkatan kesejahteraan karena memperoleh penghasilan dari usaha yang didirikan. Kemudian kita lanjut untuk model proses kewirausahaan.
Model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh Baygrave menjadi urutan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada innovation, kemudian yang kedua ada triggering event, kemudian yang ketiga ada implementasi, dan yang keempat ada growth. Nah, untuk yang pertama innovation atau inovasi. Hal tersebut dilakukan dengan melihat lingkungan eksternal dan lingkungan personal. Pada bagian ini, individu diperkenalkan dasar-dasar dari kewirausahaan yang memancing individu untuk memikirkan hal yang berbeda. Proses berpikir kreatif mulai terbentuk. Mindset untuk menciptakan sesuatu yang baru melalui inovasi. Inovasi yang dimaksud bisa dalam bentuk dua hal, yaitu inovasi dalam bentuk produk dan inovasi pemikiran. Kedua inovasi ini memiliki peranan yang berbeda. Inovasi pemikiran memungkinkan individu untuk berpikir kreatif yang memunculkan ide baru untuk membuat suatu hal yang bernilai akan implementasi dalam bentuk produk. Adapun faktor personal yang mendorong inovasi yaitu keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan juga faktor pengalaman. Faktor lingkungannya yaitu adanya peluang, pengalaman, serta kreativitas. Kemudian yang kedua ada triggering event atau pemicu. Triggering event adalah proses kedua di mana seorang wirausahawan melihat adanya peluang. Proses berpikir kreatif yang mulai terbentuk akan berpengaruh terhadap kepekaan dalam melihat peluang. Pada tahap ini, pemikiran wirausahawan mulai terstruktur dimulai dari melihat peluang, merealisasikan peluang menjadi sebuah ide, dan memikirkan apakah ide tersebut layak untuk dijadikan bisnis dengan analisis kelayakan. Kemampuan wirausahawan untuk mengembangkan ide mulai terlihat seiring dengan kemampuan analisis yang dimilikinya. Beberapa faktor personal yang mendorong pemicu artinya yaitu memicu atau memaksa seorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah adanya ketidakpastian terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja, tidak ada pekerjaan lain, dorongan karena faktor usia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada implementasi. Pada tahap implementasi, praktik dan persiapan yang meliputi persiapan etik, persiapan legalitas, persiapan keuangan, dan persiapan lainnya yang dibutuhkan tergantung jenis usaha yang ingin dikembangkan serta persiapan tim yang nantinya akan bekerja pada bisnis tersebut. Tahap implementasi akan melihat apakah bisnis plan atau bisnis model yang dijalankan bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan ataupun sebaliknya, tidak bekerja sesuai harapan. Bisnis model yang bekerja sesuai dengan yang diharapkan akan membantu bisnis tersebut untuk ke proses selanjutnya yaitu growth. Jika bisnis model dapat diterapkan tidak bekerja sesuai dengan diharapkan, langkah selanjutnya dilakukan analisis kembali bisnis model untuk menemukan bisnis model yang tepat pada tahap untuk implementasi sebuah ide menjadi bisnis. Kemudian yang terakhir ada growth atau proses pertumbuhan. Growth adalah proses di mana bisnis sudah mulai berjalan. Mulai terlihat tuh masalah-masalah dan juga tantangan baru. Proses growth menuntut wirausahawan untuk bisa bertahan mengembangkan bisnisnya. Contoh kegiatannya adalah melakukan evaluasi, melaksanakan ekspansi perusahaan, dan menciptakan strategi baru untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Baik, telah saya jelaskan mengenai model-model kewirausahaan serta model proses kewirausahaan. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.